Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Pramudia Muzaffar Destika, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah variasi organisme yang hidup pada 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies atau jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Berikut adalah contoh-contoh keanekaragaman tingkat gen. 1. Variasi jeruk. Gambar-gambar yang Anda lihat di layar adalah buah-buah yang termasuk dalam keanekaragaman gen. Mereka termasuk dalam tingkatan ini karena mereka mempunyai variasi susunan gen dalam satu spesies. 2. Variasi jenis bunga mawar, yaitu Rosa gallica, Rosa damascene, dan Rosa canina. Dan yang ketiga, terdapat keanekaragaman gen pada tanaman kelapa, yaitu kelapa gading, kelapa kopior, dan kelapa hijau. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjuk keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Nah, contoh-contoh keanekaragaman tingkat jenis yaitu sebagai berikut. Contoh satu adalah keluarga kucing atau family Felidae. Di keluarga ini terdapat harimau, singa, kucing, cheetah, dan lain-lain. Nah, pada contoh kedua terdapat keluarga ubi-ubian. Pada keluarga ini terdapat tumbuh-tumbuhan seperti kentang, kunyit, dan jahe. Dan contoh ketiga terdapat keluarga palem. Di keluarga palem ini terdapat tumbuh-tumbuhan pohon seperti pohon pinang, pohon kelapa, pohon aren, dan pohon lontar. Nah, sekarang kita berada di keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem berarti suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup, komponen biotik, dan lingkungannya, komponen abiotik. Setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe vegetasi atau tumbuhan, dan tipe hewan yang spesifik. Kondisi lingkungan makhluk hidupnya sangat beragam menyebabkan jenis makhluk hidup yang menempati beragam pula. Keanekaragaman seperti ini disebut keanekaragaman tingkat ekosistem. Secara garis besar terdapat dua ekosistem utama, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Ekosistem daratan terbagi atas beberapa bioma, di antaranya bioma gurun, bioma padang rumput, bioma savana, bioma hutan gugur, bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Sedangkan pada ekosistem perlautan terdapat bioma terumbu karang, bioma pantai, bioma estuari, bioma air laut, bioma air tawar, dan bioma sungai.
Nah, contoh ke-1 meliputi ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Sungai termasuk dalam ekosistem perairan. Dan pada contoh kedua terdapat ekosistem hutan hujan tropis. Di hutan hujan tropis, curah hujannya sangat tinggi, merata sepanjang tahun yaitu antara 200 sampai 225 cm per tahun. Matahari di hutan hujan tropis bersinar sepanjang tahun. Dari bulan satu ke bulan lain yang perubahan suhunya relatif kecil. Di bawah kanopi atau tudung pohon gelap sepanjang hari sehingga tidak ada perubahan suhu antara siang dan malam hari. Ekosistem hutan hujan tropis termasuk pada ekosistem daratan. Nah, pada contoh ketiga terdapat ekosistem padang rumput. Di ekosistem padang rumput, curah hujannya antara 25 sampai 50 cm per tahun. Di beberapa daerah padang rumput, curah hujannya dapat mencapai 100 cm per tahun. Curah hujan yang relatif rendah turun secara tidak teratur. Turunnya hujan yang tidak teratur tersebut menyebabkan porositas dan drainase kurang baik sehingga tumbuh-tumbuhan suka mengambil air. Ekosistem padang rumput termasuk dalam ekosistem daratan. Nah, manfaat keanekaragaman hayati mempunyai banyak manfaat, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai sumber pangan. 2. Sebagai sumber obat-obatan. 3. Sebagai sumber kosmetik. 4. Sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. 5. Sebagai sumber papan. 6. Sebagai aspek budaya. Dan 7. Sebagai sumber plasma nutfah. Nah, sekarang kita masuk ke persebaran keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Berdasarkan wilayah dan karakteristiknya, persebaran flora dan fauna terbagi menjadi 3 wilayah, yakni Indonesia Barat, Timur, dan Tengah. Ketiga bagian itu dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace memisahkan Indonesia Barat dan Tengah, sementara itu garis Weber memisahkan Indonesia Tengah dan Timur. Nah, sekarang kita membahas persebaran flora dulu. 1. Flora bagian barat Indonesia. Flora di daerah bagian barat Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta pulau-pulau di sekitarnya. Ciri-ciri flora Indonesia bagian barat yaitu sebagai berikut. 1. Daunnya lebat. 2. Rata-rata ketinggian pohon adalah 60 meter. 3. Banyak terdapat pohon memanjat. Dan 4. Banyak tumbuhan-tumbuhan epifit. Selanjutnya adalah flora bagian timur Indonesia. Flora Indonesia bagian timur adalah tumbuhan yang hidup di Pulau Papua dan pulau sekitarnya. Ciri-ciri flora di Indonesia bagian timur adalah 1. Biasanya berupa padang rumput. 2. Terdapat semak-semak belukar. 3. Pohon-pohonnya rendah. Setelah itu yang terakhir adalah flora bagian tengah Indonesia. Flora Indonesia bagian tengah meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ciri-ciri flora di Indonesia bagian tengah adalah 1. Pada musim kemarau daunnya gugur. 2. Pada musim penghujan mulai bertunas. Selanjutnya adalah persebaran fauna sekitar Indonesia. Yang pertama adalah fauna tipe oriental atau bagian barat Indonesia. Mereka meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta pulau-pulau kecilnya seperti floranya. Mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Banyak spesies mamalia yang berukuran besar, misalnya gajah, badak, banteng, dan harimau. 2. Terdapat berbagai macam keras, misalnya orangutan. 3. Terdapat hewan endemik seperti badak bercula 1 di ujung kulon, binturong, tarsius, dan kukang. Dan 4. Burung-burung di daerah oriental memiliki warna kurang menarik tetapi dapat berkicau, misalnya elang Jawa, murai mengkilat, dan ayam hutan berdada merah. Selanjutnya adalah fauna tipe peralihan.
Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya merupakan daerah peralihan yang mencolok menurut garis Weber. Hewan-hewan yang terdapat di daerah ini berasal dari daerah Oriental dan Australia. Sebagian memiliki sifat fauna daerah Oriental dan sebagian memiliki sifat daerah Australia. Contoh hewan di peralihan adalah Tarsius spectrum, burung maleo, anoa, musang Sulawesi, babi rusa, dan berbagai jenis kupu-kupu. Dan yang terakhir adalah fauna tipe Australia. Jenis-jenis hewan di Indonesia bagian timur yaitu Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri hewan di Indonesia bagian timur adalah 1. Mamalia berukuran kecil misalnya kuskus dan walabi. 2. Banyak hewan berkantong misalnya kanguru, oposum, dan bandikut. 3. Tidak terdapat spesies kera. Dan 4. Jenis-jenis burung ini memiliki warna yang beragam dan menarik, misalnya burung cendrawasih, burung kasuari, dan burung kakatua. Nah, sekarang adalah sebagai berikut upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. 1. Sistem tebang pilih dengan cara memilih tanaman yang bila ditebang tidak sangat mempengaruhi terhadap ekosistem. 2. Peremajaan tanaman dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil dengan mempersiapkan tanaman pengganti. 3. Penangkapan musiman yang dilakukan pada saat populasi hewan paling banyak dan tidak pada saat kondisi yang mengakibatkan kepunahan. Contohnya tidak berburu pada saat musim berkembang biak. Dan 4. Pembuatan tempat perlindungan konservasi bagi tumbuhan dan hewan langka. Nah, ini konservasi dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. In situ. In situ adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan pada habitat aslinya. Contohnya adalah cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan taman laut. 2. Ex situ. Ex situ adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat asli, namun kondisinya diupayakan sama dengan habitat aslinya. Contohnya adalah kebun binatang dan kebun raya Bogor. Baik, sekian dari saya. Semoga penjelasan keanekaragaman kali ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.